Oke guys, sekarang kita bakal coba interview salah satu manajemen musik yang kita sudah cari informasinya. Tapi BTW kita mau kenalan dulu. Di sebelah kiri ada Novel Iqbal, Ferdi Zahromi, Muhammad Fatir Alfat, dan gua Ken. Dan gua Rahmat Hidayat. Gua Askanika. Oke guys, so stay tune terus karena kita bakal jadi interview yang seru ya. Iya. Pasti seru ya. Seru. Let's go. Go. Oke guys, jadi kelompok yang bakal kita datangi kali ini itu adalah kelompok dari manajemen musik. Nah, kelompok ini itu merupakan suatu kelompok dalam bidang yang mengelola berbagai macam aspek dalam industri musik. Seperti pengelolaan karir sang artis, lalu ada juga pengelolaan produksi musiknya, lalu pemasarannya, distribusi, dan juga perencanaan keuangannya. Jadi gue di sini mau ngasih tahu kenapa gue dan teman-teman milih manajemen musik Clarity buat dijadiin penelitian. Jadi menurut kita pada era sekarang ini musik itu adalah suatu hal yang sangat populer yang juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak hanya di Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Oke, gue di sini mau ngejelasin tujuan kita melakukan wawancara ini pada kelompok musik, yaitu untuk dapat memberikan wawasan tentang strategi dan tantangan yang dihadapi dalam industri musik, serta dapat mengeksplorasikan bagaimana mereka berkontribusi pada masyarakat dan seperti apa dampaknya. Guys, oke, sekarang kita mau coba interview mengenai kelompok manajemen Musik. Oke, excited banget kan? Tungguin ya guys. Tungguin. Sekarang gue bersama orang yang ingin gue wawancarai. Halo bang. Iya bang, Andes bang. Jadi kebetulan nama manajemen musiknya apa bang ya? Nama manajemen musik itu Clarity. Clarity. Music, iya. Itu ada filosofinya nggak bang? Atau kenapa abang bisa mengambil nama Clarity itu menjadi manajemen musik abang? Milih nama Clarity itu karena setahu gue ya, Clarity itu harmonis ya. Harmonis. Jadi terus Clarity itu harmonis, terus clear tulisan Clear. gitu. Jadi biar nyampe lah gitu maknanya kayak gitu. Tujuan abang membangun manajemen musik itu apa? Awalnya niatnya? Jadi gue tuh awalnya gue pemusik juga gitu, tapi gue lebih ke genrenya reggae. Itu gue udah lama banget. Terakhir gue ngeband pas gue kuliah gitu. Akhirnya pas gue ngeliat nih ada salah satu band yang gue lihat, terus akhirnya gue nge-invite lah. Lagi ada opening toko nih di bawah. Terus gue bilang ini potensi nih gitu, band ini berpotensi banget. Terus gue pikir ayo deh gitu, gue coba aturin mereka. Terus sebenarnya juga biar gue ngeliat yang lain juga di band-band sekitar sini tuh maksudnya kurang rapi gitu, kurang dengan sistematisnya gitu, susunannya mereka tuh bagaimana, siapa-siapa ya, akhirnya muncul konflik. Nah akhirnya gue berpikir untuk band ini harus rapi secara manajemen gitu, nggak ada minim konflik mah pasti ada ya gitu, tapi harus bisa nih lebih dari yang lain. Ya akhirnya gue berpikir ya udah gue coba jalanin manajemen ini, terus biar bisa naikin nih gitu musik-musik yang ada di sekitar gue gitu. Jadi nggak cuma satu doang, tapi gue maunya semua rata gitu, mereka bisa growth bareng gitu. Oke, melanjutkan pertanyaan yang tadi, sekarang lanjut aja ke pertanyaan kedua. Jadi, siapa aja sih peran-peran yang ada di dalam manajemen musik ini? Kalau ditanya perannya tuh, gue itu kan perannya di band sendiri tuh jadi manajer. Oke. Terus ada di bawah gue langsung itu sebenarnya teman gue juga sih, tapi itu gue percayain sebagai MD. MD itu music director. Jadi dia tuh memilih arah lagunya gitu. Oh misalnya band A, arah lagunya tuh seperti ini nih. Terus tuh venue-nya mau main di mana nih? Nah dia yang arrange itu semua tuh gitu. Jadi kalau ngeband lagi
lagi event reguler ya, lebih ya. Kan lu kan ada venue nih, venue-nya apa, terus lu mau naikin moodnya seperti apa nih, ya kan? Kita harus naikin moodnya dari atas ke bawah, terus turun lagi apa dari langsung ke atas baru turun gitu. Nah itu tugasnya MD. Oh, oke. Nah terus di bawahnya lagi itu sebenarnya ada fotografer, videografer, itu produksi sih ya, videografer sama editor gitu. Itu. Oke guys, sekarang kita bakal lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, Mr. Andus ya. Kalau boleh tahu nih, di mana kelompok tersebut, kelompok manajemen music Clarity itu melakukan kegiatan seperti editing atau latihan anak-anak bandnya, ya whatever itu Kak. Di mana tuh kira-kira? Ya kalau tempat itu kita ada 2 tempat actual. Jadi yang paling bawah deh latihan. Kalau latihan itu kita punya studio, itu latihan kita di situ, terus bikin konten juga di situ gitu. Terus yang kedua di kantor. Nah, kantor tuh di sini. Sini ya, di kantor ya. Jadi itu di Semper Barat sini lah. Oke. Terus itu di kantor kita ada kantor manajemennya juga sama tempat editing. Tempat editing. Oh, tempat editing juga. Oh, jadi banyak komputer ini buat editing. Iya. Oh, ada editing buat pantes ya. foto, untuk video gitu-gitu. Kadang juga kita kan kalau misalnya yang konten kadang di setup gitu kan ribet lah ya. Kayak bikin mau lucu-lucuan gitu. Ya orang lagi kantor terus bikin konten gitu ya, kita bikinnya di kantor gitu aja sih. Oke. Next, gue mau nanya, kira-kira kapan nih Bang kelompok manajemen musik lo yang bernama Clarity itu berdiri? Kita memulai itu di Desember ini, Baru berarti ya? baru 1 tahun, hampir 1 tahun. Itu sekitar tanggal 22 Desember 2023. Oke, lanjut pertanyaan kelima. Kak, gimana sih cara misalkan dalam manajemen ini ada masalah gitu dan cara nyelesainnya gimana? Masalahnya masalah apa nih? Misalkan kayak ada apa? Kayak bagi-bagi waktu buat tim-tim masing-masing. Jadi kalau misalnya masalah di band sebenarnya paling general itu kan jadwal, Iya. jadwal band, terus yang lebih dalamnya lagi tuh yang masing-masing personal, gitu. Jadi masing-masing personal punya konflik nih. Jadi lu harus lagi latihan, oh ada aransemen ini nggak cocok, gitu. Terus yang satu ini apa nggak bisa mainnya, gitu. Oh ternyata pas lagi lu main, lu nggak bisa denger nih, gitu. Oh, iya. Akhirnya berantakan, itu juga ada. Kalau yang pertama tadi tentang jadwal ya, nah jadwal tuh sekarang sih teman-teman puji Tuhan itu lagi rame banget gitu loh. Jadi bisa di mana-mana aja kita ngaturnya tergantung siapa duluan. Iya. Venue mana duluan yang Booking gitu. booking Iya. kan gitu. Siapa duluan yang booking. Setelah itu kalau misalnya ada tempat yang bentrok nih, tapi sama-sama bagus, Iya. ngejual juga gitu, crowd-nya juga oke juga. Tapi kita pilih lagi nih siapa yang loyal ke kita gitu, siapa yang loyal gitu. Oke. Dalam artian oh dia punya beberapa segmen, misalnya punya bar, punya coffee shop, terus punya warkop kah gitu kan. Kan zaman sekarang kan warkop juga ada live music Iya. kan. Terus ya udah tinggal dipilih nih, karena itu pernah kejadian. Tapi kita pilih yang loyal dalam artian oh kita mau bikin dia, tempat dia pun rame gitu. Jadi kita sendiri tuh bukan cuma mau ngeband, kita ada di situ, Bikin tempat senang. itu jadi rame. Oke. Gitu. Nanti itu udah sesuai targetnya udah oke, kita bisa pilih lagi nih. Oh lu kan udah oke nih, kita geser yuk. Nah, kita namain. Tapi kita nggak ngelupain. Ya. Gitu. Nanti kayak sekarang nih kan mau Natalan nih, Natal tahun baru itu banyak bentrok. Terutama kalau player kan ada yang Kristen, Katolik gitu kan. Terutama kita fokus mereka buat ibadah. Gitu. Ya udah kita pilih yang lain. Kalau emang teman-teman lain mau main, kita cari backupnya gitu. Tapi dengan feel band tersebut. Oke. Gitu. Misalnya band tersebut top 40 R&B, ya udah kita kesana. Kita cari player yang sesuai. Gitu. Dan itu pun tetap harus latihan. Gitu. Kalau dia nggak absen pas latihan, gue nggak pernah mau.
Karena feelnya pasti beda dong. Iya pasti. Iya kan, kadang vokalis gue, oh gue mau lagunya kayak gini gitu. Nyesuaiin lagi ya. Iya, oh gitarisnya gitaris metal, dia nggak mau. Lah kan lagu gue lagu melo, itu lagi nangis-nangisan ya kan, gitu. Terus yang kedua tadi tentang personal, Iya. ya itu banget tuh, banget. Jadi ada satu player pun yang itu MD-nya nih, MD-nya tuh ngomong tuh kasar, Oh. parah kasar ya. Tapi gue di situ nggak boleh memihak dong gitu. Oh ini Harus netral. harus netral. Gue harus naungin juga teman-teman tuh maunya seperti apa gitu. Gue pelan-pelan lah ngomong gitu. Terus akhirnya mereka biasanya diskusi itu tertib sih. Maksudnya oh satu yang ngomong lu diam dengerin dulu, ada bantahan baru ngomong. Nah gue terakhir. Menurut gue kayak gini. Gue lebih to the point. Nyimpulannya ya? Iya, lu maunya gini nih. Tapi juga lu maunya kayak gini nih. Lu bisa nggak ngikutin gitu? Kalau nggak bisa seperti ini nih caranya gitu. Terus juga attitude-nya mereka juga gitu. Karena kita ngeband tuh kan reguler ya. Kan kita ada di venue jam sekian. Jadi gue maunya pas lagi latihan pun juga on time. Terus kalau dia nggak hadir di latihan juga ada punishment gitu. Jadi tetap harus ada reward, tetap ada punishmentnya juga gitu supaya masing-masing tuh tahu gitu loh. Oh lu tuh nggak bisa asal-asalan gitu loh. Tapi akhirnya itu bagi gue ya sekarang tuh lumayan mereka kebangun lah gitu, Chemistry-nya ya? chemistry-nya gitu. Bakal masuk ke pertanyaan terakhir. Oke kak, sekarang kenapa sih harus di manajemen itu mempunyai peraturan yang sedikit-sedikit mirip gitu di seperti orang-orang bekerja di kantor, padahal di industri seni itu kan biasanya bebas dan kita kayak bisa menunjukkan diri kita sepenuhnya gitu. Tapi kenapa kakak tetap menerapkan aturan-aturan itu dalam manajemen kakak? Jadi kalau tadi kan seni itu bebas. Yes. Gue tuh desainer juga, graphic designer sama editor. Nah kita di situ gue belajar kalau ada artis sama desainer. Oke. Ya kalau artis itu bebas, lu feel free buat ngeluangin mood lu, buat nuangin ide lu gitu. Tapi kalau desainer itu basically lu manut aja, ngikut aja gitu loh. Oh si klien ini maunya seperti ini, lalu harus ngikutin gitu. Di sisi lain kita bisa jadi artis, ya kan? Kita bisa jadi seniman. Tapi seniman susah untuk menjadi desainer. Ya, oke. Gitu. Itu pandangan gue karena gue melakukan dua hal gitu. Gue artis, gue seniman itu bikin mural, bikin graffiti. Kalau gue desainer, ya gue bikin logo itu buat klien gitu, videografi juga gitu. Nah, kalau dibilang seniman, kenapa harus ada aturan? Yang jelas itu, gue harus di manajemen ini harus punya dua-duanya. Kita harus punya seniman, kita harus punya desainer. Kita harus bisa yang nuangin teman-teman itu bagaimana, maunya apa, kita juga harus punya nih. Mereka kemana? Aturan itu kayak tadi gue bilang, kalau nggak ada aturan gitu yang udah dibikin, aturan manajemen dibikin itu berantakan. Karena pada basicnya musisi itu kan bebas dong. Gitu. Wild ya. Yeah, wild. Rock banget lah ya. Iya, rock and roll. Tapi kalau misalnya emang kita mau ke venue apa kan harus tertib gitu. Kita nggak mungkin ngebangun teman-teman itu secara mudah, bertahap lah gitu. Ayo nih jam sekian dari kita latihan jam sekian, oke. Bisa nih, yaudah tadi ya latihan bisa 4 jam, kita potong nih. Ayo kita mulai latihan jam sekian sampai jam sekian, 2 jam aja ya latihannya. Ya oke, gitu bisa lama-lama mulai nih. Kalau lu telat ada punishment. Ya kan, entah dipotong lah gitu-gitu kan, udah kita potong. Terus akhirnya itu berdampak untuk habitnya teman-teman juga gitu loh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsionalisme struktural Emil Durkheim yang memandang masyarakat sebagai sistem dengan elemen-elemen yang saling mendukung dan menciptakan stabilitas. Dalam manajemen musik, teori ini menggambarkan kolaborasi musisi, manajer, label rekaman,
dan platform digital untuk menciptakan, mempromosikan, dan mendistribusikan karya musik. Setiap elemen memiliki fungsi spesifik. Musisi menciptakan karya, manajer menjembatani dengan pasar, label merekam dan mendistribusi, sementara media dan platform digital menjangkau audiens. Ketidakseimbangan seperti promosi buruk atau komersialisasi berlebihan dapat mengganggu stabilitas sistem. Manajemen musik menjaga harmoni dengan menyelaraskan elemen-elemen ini, mengintegrasikan nilai seni dengan kebutuhan pasar, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Industri musik, menurut teori ini, adalah sistem sosial yang saling terhubung dan bergantung. Kesimpulannya, kelompok manajemen musik adalah bagian penting dalam industri musik. Musik merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat global, menjadikannya manajemen musik semakin relevan di era modern. Popularitas musik yang mendunia menunjukkan bahwa kelompok ini tidak hanya mendukung industri, tetapi juga berkontribusi pada budaya dan kehidupan sosial. Melalui wawancara dengan kelompok manajemen musik, dapat dipahami strategi yang mereka gunakan, tantangan-tantangan yang dihadapi, serta dampaknya bagi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa manajemen musik adalah elemen yang penting yang menjaga stabilitas dan keberlanjutan industri musik, sekaligus memperkuat pengaruhnya dalam kehidupan sosial.